Maka klaim kepada Al-Quran dan Sunnah nggak salah, tetapi salah ketika dia mengklaim dia yang paling benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat TKNN, hari ini kita masih berbincang dengan Syekh Idahram. Tentang apa? Masih melanjutkan tentang kemarin, Salafi Wahabi. Tapi ini bukan untuk memperuncing perbedaan, bukan untuk memperkeruh suasana, tapi kita berusaha untuk mencari titik temu dan mendorong kemajuan umat ya. Ustaz ya? Gitu Ustaz. Bisa. Ini salah satu tema yang sering digaungkan itu kan kembali kepada Al-Quran dan hadis Ustaz. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ini kan masyarakat senang Ustaz kalau dengar kalimat gitu. Masukin ke pesantren, cari pesantren yang landasannya Quran Sunnah. Ini gimana Ustaz? Itu memang pesan Nabi. Pesan Nabi. Itu kata Nabi kan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima ala kitaballah wa sunnata rasul atau wa sunnati. Cuma yang menjadi pertanyaan Ustaz Saiful, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya kira dan keyakinan saya seyakin-yakinnya seluruh ulama Islam kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Seperti misalkan Imam Abu Hanifah kepada Al-Quran dan Sunnah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal maupun ulama-ulama setelahnya. Jadi kalau kita mengikuti penjelasan Imam Syafi'i, sebenarnya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Ketika kita bermadzhab Syafi'i, jadi ketika mereka mengatakan kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah, loh Imam Syafi'i memang mengikuti apa gitu? Apa mengikuti Injil gitu kan? Atau Alkitab, New Testament dan Old Testament kan enggak. Pasti mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Maka jangankan kepada Al-Quran dan Sunnah dalam dua landasan ini saja, ulama mereka sendiri ya, ulama yang mengklaim dalam yang kita bahas ini adalah tentang Salafi Wahabi, Al-Quran dan Sunnah di sini ulama-ulama mereka sendiri enggak satu pandangan gitu. Misalkan antara Syekh bin Baz dengan Syekh Ibn Utsaimin, dengan Syekh Tuwajrin, dengan Syekh Albani itu ada pandangan-pandangan yang berbeda gitu. Ada pendapat-pendapat yang berbeda dalam masalah agama gitu. Maka di sinilah perlunya kita ke lapangan dada. Karena semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi artikulasi gitu atau penerjemahannya memang berbeda. Dan itu berdasarkan kemampuan individu ulama tersebut di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Maka klaim kepada Al-Quran dan Sunnah nggak salah, tetapi salah ketika dia mengklaim dia yang paling benar. Gitu. Karena bukan Al-Quran dan Sunnahnya yang salah, pemahaman orang itunya yang salah. Oke Ustaz, ini satu nih Ustaz yang menjadi pertanyaan banyak orang juga. Ini mungkin nggak nih Ustaz, kita nih ada titik temu antara Salafi Wahabi dengan yang mayoritas umat Islam? Ada titik temu kalau Salafi Wahabi mau bertemu. Dalam artian titik temunya dalam masalah hal-hal yang seperti sudah pokok ya. Seperti misalkan rukun Islam, rukun iman kan ada titik temu. Cuma memang ada perbedaannya di dalam rincinya. Seperti masalah akidah, tajsim, ini tidak ada titik temu. Tidak ada titik. Karena kata Imam Syafi'i, musyabbi ini kafir. Gitu. Orang yang menyerupakan dengan Allah itu sama dengan ingkar, kafir. Nah ini berbahayanya, dampak berikutnya adalah kalau dirunut, bahayanya kalau kita sholat di belakang orang yang tajsim. Artinya pendapat Imam Syafi'i mengatakan kalau kita sholat di belakang orang tajsim, di belakang orang kafir, nggak sah dong sholatnya. Di sini bahayanya. Kalau titik temu bisa saja, tapi jadi kalau kita jadi makmum orang Salafi Wahabi, nggak sah sholatnya gitu. Kalau dia tajsim menurut Imam Syafi'i, menurut ulama-ulama yang lain juga. Jadi kata Sayyidina Ali, Allah itu menciptakan arsy itu bukan untuk makanan li zatihi, bukan untuk tempat bagi zatnya, tetapi
izharan liqudratihi, untuk menampakkan kekuasaannya. Jadi Allah ditakwil ditakwil karena kalimat istawa sendiri kata para ulama tafsir, ulama bahasa itu mengandung sedikitnya 15 arti. Istawa itu bisa bermakna tinggal, bisa bermakna meliputi, bisa bermakna menguasai, bisa bermakna menuju, bisa bermakna di atasnya. Gitu. Jadi istawa itu kenapa kok justru mereka memastikan kalimatnya tinggal gitu atau duduk. Ini kan sudah menampilkan makna yang lain. Padahal ayat Al-Quran kan tidak satu. Contohnya begini. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan huwa, kan Allah itu pasti. Bersama kalian, dimanapun kalian berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Artinya Allah selalu meliputi, kalau kata Asy'ariyah, menyertai kita. Artinya Allah dekat. Lah kalau Allah tinggal di arsy, berarti kan jauh. Nah, ini ada satu pemahaman yang keliru. Ini dalam kita meluruskan ya. Ini bukan perbedaan, tapi nanti ujungnya adalah mencari titik temu. Dalam paham akidah Asy'ariyah, antara sifat dan zat itu qaimun li dzatihi. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari, sifatullah, sifat-sifat Allah qaimun ala zati, berdiri di atas zat, artinya melekat. Tapi kalau menurut Ustadz Wahabi, kata dia, zat Allah di arsy, sifatnya di bumi. Ini kan berpisah. Justru ini ada dua kekuatan. Kata paham Asy'ariyah, justru ini musyrik, ainu syirki. Karena loh, kok bisa terpisah? Mungkinkah gula antara manis dan gulanya terpisah? Kan nggak mungkin. Nah, ini secara logika. Gitu. Maka kalau dikatakan Tuhan di aras duduk gitu kan, tinggal di bumi adalah sifatnya, ini memisahkan antara zat dan sifat. Dan ini ditolak oleh ulama akidah, seluruh ulama akidah yang mu'tabarah gitu, oleh Imam Abu Hasan Asy'ari maupun oleh ulama-ulama sebelumnya. Imam Syafi'i kan sebelumnya. Tapi pemahamannya sama oleh yang dijelaskan. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini hanya menjelaskan ulang gitu. Bukan paham baru, justru menjelaskan ulang paham Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, sahabat Ibnu Abbas, paham Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang perlu diwaspadai itu akidahnya itu, Ustaz. Sangat penting. Akidahnya. Karena kan yang pertama awaluddin gitu kan. Perkara pertama dalam agama itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana bisa kita mengenal Allah kalau pengenalannya keliru gitu kan. Sekarang Allah yang mana? Kalau Allah di aras lah, Allah yang mana? Berarti Allahnya berbeda. Nah, ini yang berbahaya. Turun setiap sepertiga malam. Itu kan sebenarnya hanya untuk memahamkan manusia bahwa ampunan Allah begitu luas gitu. Maksudnya ketika itu ampunan Allah begitu luas, kasih sayang Allah begitu luas, Allah begitu dekat. Bukan Allah turun gitu kan. Rahmatnya turun. Kalau gitu. Allah turun itu kan namanya waktu kan. Malam terus kan muter kan. Betul. Nggak naik-naik. Nggak naik-naik. Berarti bumi kan globe itu kan, kan bunda. Sepertiga malam turun ke langit bumi. Selalu ada gelap di bumi, kan? Selalu ada malam. Jadi aras kosong terus. Nah ini yang juga karena kata Sayyidina Ali kan, agama ini sejalan dengan akal. Tapi akal bukan menafikan gitu, bukan segalanya, gitu. Tetapi tidak bertentangan dengan akal. Nih Ustaz, kembaliin Ustaz tentang Al-Quran Sunnah nih Ustaz, yang sering digaungkan itu kan kebanyakan nih anak-anak kita ngelihat generasi sekarang gitu ya, anak-anak kemudian dipesantrenkan, di pesantren Salafi Wahabi ini Ustaz. Kalau kata Ustadz tadi kan salah satu yang paling penting kita masuk pesantren lihat akidahnya. Sedangkan orang tua ini yang nggak paham itu kan dilihat, wah ini pesantren, Quran banget, nyunah banget, gitu kan. Saya masukin anak saya ke sini, gitu supaya nggak sesat, supaya nggak melenceng, gitu. Tetapi justru dia menjerumuskan anaknya, Ustadz. Dan pesantren ini bukan semakin sedikit, Ustadz. Betul.
semakin banyak. Makin menjamur. Nah inilah barangkali Ustaz Saiful yang menjadi kesalahan mindset sebagian kita. Orang-orang keluarga-keluarga kita. Memahami orang yang hafal Quran itu pasti masuk surga. Belum tentu. Jadi, karena kata Nabi kan menjelaskan dalam hadis Sahih Bukhari. Sayakhruju qaumun fi akhir zaman. Akan muncul suatu masyarakat, kaum di akhir zaman. Ahdasul asnan. Gitu. Dia usianya muda. Penafsiran beberapa ulama pergerakannya muda atau ustadz-ustadznya muda atau pola pikirnya sangat belum matang. Ahdasul asnan, sufahaul ahlam. Sufaha ini bodoh, idiot. Cara berpikirnya. Jadi kata para ulama, bagaimana idiot maksudnya? Dia hafal Al-Quran. Dia hafal hadis, tapi tidak mampu menyimpulkan dari apa yang dia hafal. Jadi buat apa? Jadi idiot, cuma hafal saja. Ahdasul asnan sufalah yakhruju kata baginda Nabi, dia yang berukum minad-din. Bahkan dalam beberapa redaksi yang lain, dia hafal Al-Quran, yaqra'ul Quran, gitu. Membaca Al-Quran, hafal Al-Quran. Tapi yang berukum minad-din, keluar dari agama. Artinya banyak dari orang-orang yang hafal Al-Quran, tapi ahli neraka. Gitu. Karena kata Nabi, yang berukum minad keluar dari agama, dia bukan beragama Islam lagi dihukuminya. Yang berukum minad kama yakhruju berukum minad kama yakhruju ar-ramiyah. Seperti anak panah tembus dari badan binatang buruannya. Jadi Nabi memisalkan dalam beberapa hadis dijelaskan ar-ramiyah itu hewan buruan. Dia ar-ramiyah jadi fa'ilnya gitu kan. Jadi yakhrujus sahmu minar ramiyah. Ini as-sahm, anak panah tembus. Kata Nabi, biasanya anak panah kalau kena badan binatang buruannya itu paling enggak ada darahnya, ada bekasnya, ada bercaknya, ada bulu yang nempel. Tapi ini kata Nabi, jangankan nempel, ini anak panah as-sahmu ini sampai tembus dari ramiyah, dari hewan binatang buruannya. Enggak ada yang nempel berarti. Iya, anak panahnya ini enggak ada bekas darahnya, bersih. Gitu. Bahkan kata Nabi, orang ini tidak seakan tidak menyadari gitu. Seperti anak panah itu keluar dari agama enggak menyadari, enggak ada bekas-bekasnya. Nah, tapi itu kata Nabi, fa aina ma lakitumu faqtuluhum. Di mana saja kalian jumpai orang seperti itu, bunuh. Bayangkan, Masya Allah. Perangi maksudnya. Perangi. Menurut penjelasan para ulama, tumpaslah pahamnya. Gitu. Bukan kalau bahasa Nabi, bahasa hadis, bunuhlah. Ya kita harus fikul hadis juga Ustaz ya. Fikul hadis. Fa inna lakitumu faqtulu fa inna fi qatlihim ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Ada pahala yang Allah sediakan nanti di hari kiamat. Artinya Nabi enggak suka orang seperti itu, satu. Yang kedua, banyak penghafal Al-Quran kalau akidahnya tidak benar, akhlaknya tidak baik dengan sesama kaum muslimin, ahli neraka. Jadi akidah sangat penting. Jadi jangan ini hafal Quran punya hak syafaat 10, betul. Tapi penghafal Al-Quran yang bagaimana gitu. Kata Nabi, penghafal Al-Quran yang amila bihi, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran gitu. Ya, ini mengamalkan ini bagaimana? Nah, itu yang perlu, jadi bukan cuma hafal. Jadi jangan hanya termotivasi gampang kagum sama dengan orang yang hafal Al-Quran. Nah, ini juga hafal Quran itu bukan tujuan Ustaz ya. Betul. Sampai ada pertanyaan dari jamaah saya di Masjid Az-Zikra Galaksi itu Bekasi tentang pertanyaan dalam surah Al-Fath ayat 29 tentang simahum fi wujuhi min asaris sujud. Tanda di wajah mereka dari bekas sujud. Pertanyaannya begini, menggelitik juga. Ustadz, maksud bekas sujud itu apakah orang yang jidatnya hitam itu pasti masuk surga? Dan itu bukti kebenaran? Gitu. Saya katakan, ini bukan saya yang menjawab. Saya bilang, ini Ibnu Abbas yang menjawab, sahabat Nabi. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud asarus sujud ini bukan jidat hitam. Karena Nabi kita Muhammad SAW itu sholat sehari semalam dengan sholat sunnahnya itu bisa ratusan rakaat gitu. Tapi nggak pernah ada hadis, tidak pernah ada penjelasan bahwa jidat Nabi hitam. Gitu. Bahkan ada penjelasan jidat Nabi terang, gitu kan. Dan satu itu. Jadi kata Ibnu Abbas bukan itu, karena kalau jidat yang hitam itu
itu maksud dari bekas sujudnya itu adalah jidat yang hitam, nanti karena yang menerangi itu kan yang menjadi min asari sujud itu bekas sujud itu, kalau jidat hitam itu kan bekas sujud ini kata Ibnu Abbas akan dibawa sampai meninggal dunia, sampai alam barzah gitu, sampai padang mahsyar. Nah kalau jidat hitam, beberapa kaum muslimin jasadnya hilang. Jidatnya orang ini hilang, tubuhnya hancur. Berarti jangan tekstualis. Bukan tekstualis, bukan itu. Yang dimaksud bekas sujud itu, yang bekas sujud ini akan dia bawa gitu sampai sirat padang mahsyar. Ini sholat ada bekasnya enggak? Ada bekasnya enggak? Nah, baik sama orang enggak gitu, peduli enggak, ngasih makan orang lapar enggak? Itu maksudnya. Yang dimaksud bekas sujud ini ketika sholat ini memberikan pengaruh di dalam kehidupannya. Betul. Wajahnya ceria, gembira dengan saudaranya, prasangka kepada Tuhannya, bakti sama orang tua, bakti dengan orang tua dari bekas sujudnya, dari bekas sholatnya. Jadi bukan kita melihat bekas sujud, orang jidatnya hitam nih, ahli surga. Oke, ini menarik sekali. Jadi kita dalam menilai seseorang itu tidak melulu fisiknya. Jadi jangan orang, pakaiannya levis nih, pasti ini orang bejat. Belum tentu. Orang ini pakai gamis, jidatnya hitam gitu kan. Sedikit-sedikit, subhanallah, akhi, antum, syukran misalnya. Wah ini orang Islam bener nih. Ini belum tentu. Jadi jangan menilai atau melihat seseorang dengan melihat tampilannya. Justru pembuktian Islam itu pada akhlak, Ustaz ya. Betul. Pada akhlak. Oke. Ini Ustaz, untuk membangun umat yang maju ini kan perlu persatuan, Ustaz. Menurut Ustaz penting nggak persatuan? Sangat penting. Sangat penting. Nah, ini di tengah perbedaan masyarakat kita, perbedaan paham, kemudian juga perbedaan akidah. Ini gimana caranya, Ustaz? Kita bisa membangun persatuan untuk meningkatkan kesejahteraan lah. Karena bisa dibilang problem kita salah satu yang paling besar itu problem ekonomi, Ustaz. Ketimbang kita membincangkan sebetulnya sesuatu yang bagi masyarakat yang kelaparan tuh nggak penting lah, gitu. Iya. Gimana, Ustaz? Iya, saya sependapat itu. Jadi kita mesti dewasa. Karena kata Nabi juga, juga menurut para ulama yang lain, bahwa misalkan begini, Nabi mengatakan begini, la yu'minu ahadukum man bata sabi'an, tidak dianggap beriman gitu, tidak dipandang beriman salah seorang kalian orang yang bata sabi'an, yang tertidur dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'iun bidzambihi, dan tetangganya kelaparan di sisinya. Artinya apa? Kalau kita lebih dalam memaknai hadis ini, di antara kalian berapa banyak pun hajinya kalian, kan ada yang hajinya belasan kali, ibadahnya sholat tahajudnya ratusan rakaat, puasanya Senin Kemis, tapi sama tetangganya nggak peduli gitu, kelaparan bahkan, padahal dia mampu, punya harta, maka tidak dipandang beriman, nggak berguna itu sholat sunnahnya, nggak berguna itu hajinya, gitu. Artinya Islam ini sangat mengutamakan sisi kemanusiaan, gitu. Jadi agama ini sebenarnya untuk sisi-sisi kemanusiaan manusia itu sendiri. Artinya manusia hidup damai, tentram, langgeng, terjaga, utuh, bersatu, bukan gontok-gontokan. Jadi bahkan Nabi kan dikatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya rahmah ini kan kasih sayang. Nah, maka dari rahmah ini tentu persatuan mutlak itu. Karena dengan bersatu akan muncul rahmah. Dan persatuan itu nggak mesti dalam persamaan, Ustaz ya. Betul. Jadi perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk kita bertikai, berpecah belah, apalagi bermusuhan gitu, Ustaz ya. Betul. Seperti taman gitu kan. Kita punya taman, kalau semua isinya pohon cemara kan gak indah. Tapi kalau situ ada kembang ros gitu kan, ada lidah buaya, ada pohon beringin, ada pohon mangga. Tapi kalau semuanya padi, tapi
yang dinamakan kebun yang indah itu yang berwarna-warni tapi saling mendukung gitu. Jadi secara sikap sosial kita tetap harus rukun, betul, damai, harmonis, tetapi untuk menjaga akidah anak-anak kita generasi mendatang itu tetap sahih gitu ya, akidah sahihah itu kita harus jaga itu Ustaz ya. Iya, melalui pemahaman yang lurus. Terima kasih Ustaz. Afwan. Oke, sahabat TKNN, menarik sekali bincang dengan Syekh Idahram selama 3 episode. Jadi buat sahabat TKNN, di podcast Tasawuf ini jangan nonton cuma 1 episode, tapi tonton dari episode pertama, kedua, dan ketiga. Dan buat teman-teman nanti yang ingin membeli salah satu karya ini dari Syekh Idahram ini tentang mereka memalsukan kitab-kitab karya ulama klasik. Ini adalah supaya ketahuan kitab-kitab mana saja yang ini juga sudah direvisi gitu. Agak tebal. Oke, jadi sahabat TKNN, nanti kita akan jumpa lagi di Sabtu mendatang. Saya Saiful Jarah, insyaallah masa depan kamu semakin cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.